Hah? Tapi kisah berikutnya adalah tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Tadi sudah saya singgung di awal pengajian. Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh Safwan bin Mu'attal as-Sulami. Yang tuduh adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan sekelompok orang. Bahkan sebagian kaum muslimin terprovokasi ikut-ikutan tuduh. Di antaranya adalah Mistah, di antaranya Hamnah bin Jahshin, di antaranya adalah Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut-ikutan nuduh. Akhirnya mereka dicambuk. Tapi isu hoaks luar biasa. Sampai suatu yang berat dialami oleh Nabi, dialami oleh Aisyah. Sampai Aisyah ketika tiba di Madinah, Aisyah tidak tahu ada isu yang tersebar. Tapi Aisyah heran, Rasulullah kok berubah sikap? Rasulullah kalau ketemu dia, Rasulullah hanya bertanya, kaifatikum, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana kondisi istrimu? Tidak seperti biasanya, Rasulullah mesra. Ini selama sebulan, kenapa Rasulullah berubah? Sampai akhirnya Aisyah tahu, ternyata ada isu tersebar, bahwasanya dia dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal as-Sulami. Sampai akhirnya Aisyah menangis ketika itu, menangis dan menangis. Kemudian dia minta izin untuk tinggal di rumah bapak dan ibunya. Rasulullah izinkan, maka dia pun pergi. Kemudian dia menangis. Ada wanita Ansar minta assalamualaikum, datang. Kenapa? Ingin nangis sama Aisyah, ikut nangis sama Aisyah, solidaritas nangis. Sampai akhirnya Rasulullah tanya kepada orang, bagaimana? Rasulullah bertanya kepada Ali, kepada Barirah, kepada Zainab bintu Jahshin, bagaimana Aisyah? Semuanya muji Aisyah. Semuanya muji Aisyah. Sampai Ali radhiyallahu anhu begitu sedih lihat Nabi. Ali mengatakan, ya Rasulullah, wanita banyak. Kalau yang lain juga ada gitu. Tapi yang lain enggak Aisyah. Sampai Zainab bintu Jahshin, istri Nabi yang menyaingi Aisyah dalam kecantikan, dia tetap mengatakan, aku tidak tahu kecuali kebaikan dari Aisyah. Padahal biasanya madu, kalau ada kesempatan jatuhin madu yang lain, ya enggak? Tapi Zainab tidak, subhanallah. Kata Aisyah, wahyallati tusamini fil manzila inda Rasulillah. Dialah wanita yang menyaingiku dalam kedudukan di sisi Rasulullah. Tapi dia, Allah menjaganya, dia bertakwa kepada Allah. Beda dengan saudarinya Hamnah. Hamnah binti Jahshin ikut ngembosi Aisyah untuk membela saudarinya Zainab. Padahal Zainab sendiri tidak begitu. Radhiyallahu taala anhunna ajmain. Taib, akhirnya Rasulullah datang kepada, perhatikan, Rasulullah datang kepada Aisyah. Aisyah sedang nangis. Rasulullah berkata, ya Aisyah, kalau kau memang berdosa, ngaku saja. Coba. Aisyah di situ sedih sekali. In kunti alamti bidzambin. Wahai Aisyah, kalau kau memang melakukan dosa, beristighfarlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kau memang tidak berdosa, sayubarri'ukillah, maka Allah akan bela engkau. Aisyah ketika mendengar itu, dia berhenti menangis. Dia kaget Rasulullah bikin dua kemungkinan. Sampai dia bilang mengatakan, wahai ayah, rudda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bantah itu Nabi. Kenapa dia ngomong begitu? Dia bilang, wahai ibunda, bantah Rasulullah. Maksudnya harapan Aisyah, Rasulullah bilang, sudah, engkau tidak seperti tuduhan orang. Harapan Aisyah seperti itu. Tapi Rasul tidak mungkin bilang begitu, kan itu hal gaib, paham? Apa harapan Aisyah? Harapan Aisyah, Rasulullah peluk, itu isu. Kau wanita soleha saya kenal. Aisyah pengennya gitu. Tapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah bilang, kalau memang kau salah, ngaku. Allah akan ampuni ya istriku. Udah enggak usah perpanjang, minta apa selesai. Tapi kalau kau tidak salah, Allah akan bela engkau. Itu membuat Aisyah kecewa. Tidak sesuai dengan harapan, subhanallah. Tiba-tiba Nabi terdiam, tiba-tiba turun ayat dalam surat An-Nur hampir 15 ayat. Allah bela Nabi, Allah bela Aisyah. Sampai turun ayat terakhir, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita buruk untuk laki-laki buruk, wanita pezina untuk laki-laki pezina, laki-laki pezina untuk wanita pezina, perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik, laki-laki baik seperti Muhammad untuk wanita baik-baik seperti siapa? Aisyah. Mereka berlepas diri dari ketuduhan yang tidak-tidak, bagi mereka ampunan dan bagi mereka rizki yang mulia. Aisyah mengatakan, wala sya'ni ahqar, saya berharap Allah akan membela saya dengan membuat mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak memandang diri saya siapa. Wala sya'ni ahqar, kondisiku lebih hina untuk dibela oleh Allah dengan Al-Quran. Saya hanya berharap dibela dengan mimpi. Ternyata Allah bela Aisyah dengan apa? Al-Quran, bahkan 15 ayat yang dibaca sampai hari kiamat.
Subhanallah. Kemudian ketika turun ayat, Rasulullah berseri-seri, Rasulullah kabarkan, kata ayah ibunya, ya Aisyah, kumi ila Rasulillah. Ayo berdiri kepada Nabi. Kata Aisyah, enggak. Karena yang bela dia bukan Nabi, yang bela dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ya. Yang bela siapa? Allah. Subhanallah. Ternyata benar kata Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum. Sungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita hoaks, berita dusta, jangan kalian sangka itu keburukan bagi kalian. Bal huwa syarrul lakum, ternyata baik bagi kalian. Dengan peristiwa itu, tuduhan buruk kepada Aisyah sehingga terbongkar, akhirnya ketahuan siapa orang munafik. Akhirnya ketahuan rencana-rencana buruk mereka. Akhirnya semakin mulialah Aisyah radhiyallahu taala anha, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena terkadang perkara buruk endingnya adalah baik.